الله وملائكته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku Allah yang menciptakan segala sesuatunya, wa malaikatahu dan seluruh para malaikatnya. Maka ingat bahwasanya malaikatnya Allah jauh lebih banyak daripada jumlah manusia yang hidup maupun yang sudah ada. Nggak usah jauh-jauh. Nih, di sini ada malaikat Raqib, di sini ada malaikat Atid. Jadi satu orang sudah dapat dua. Tapi ingat apa tugasnya malaikat ini? Ma yanfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dari satu ucapan, dari satu gerakan, kecuali malaikat Raqib ini mencatat yang baik, dicatat baik, tak usah khawatir juga yang jelek itu dicatat jelek. Tidak ada yang tertukar. Yang dah hadir tak mungkin dicatat hadir. Kalau sekarang kan banyak. Mohon maaf Pak, kalau DPR tidak banyak orang-orang yang luar sana. Kalau saudara kita ini luar biasa. Insya Allah kalau suka ngopeni NU nanti tahun 2024 terpilih lagi. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dicatat. Makanya hati-hati kita punya bicara, kita punya 3 bicara itu, Pak. Yang pertama pembicaraan yang baik, kemudian pembicaraan yang sia-sia, yang ketiga pembicaraan atau kata-kata yang buruk. Semuanya nanti itu akan ditimbang. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berkata baik, berbuat baik, tak usah khawatir. Semuanya kita pasti akan mendapatkan balasan dari kebaikan kita. Juga yang berkata jelek, yang berkata buruk, perbuatan baik, perbuatan yang tak baik, maka Allah akan memberikan balasan juga kepada kita. Semuanya akan menanggung pribadi-pribadi dan tak akan pernah tertukar dengan yang lainnya. Itu semuanya. Bapak Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mumpung kita dikasih sehat nih, subhanallah, sehat jasmani, sehat rohani, manfaatkan sebaik-baiknya. Mumpung ruh ini masih berada di jasad. Karena kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, orang yang jenius, kata Rasulullah, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu orang yang cerdas, orang yang jenius, orang yang berakal. Siapa mereka? Yaitu orang-orang dana nafsahu, yang selalu berintrospeksi diri, bermuhasabah, menghitung-hitung kesalahannya, bukan menghitung kesalahan orang, tetapi hitung-hitunglah kesalahan diri kita. Adakah dosa yang tahun lalu masih berkarat tahun ini? Adakah dosa yang kemarin kita lakukan masih berada di tahun ini, di hari ini? Kemudian kemudian setelah itu berbuatlah, beramal lima ba'dal maut. Berbuat, bertindak, bekerja
ngalayani suami, suami memberikan sesuatu dengan istri, tujuannya bukan untuk dunia, tetapi lima ba'dal mautih, untuk kepentingan setelah kematiannya. Semua kita pasti mati, Pak. Semuanya. Tergantung kapan kita akan dipanggil atau cepat atau lambat. Karena dikatakan oleh Rasulullah, al-mautu babun wa kullun nasu dakhiluhu. Maut, mati itu satu pintu bagi orang yang hidup. Kita hidup dah? Hidup dah? Kalau hidup pasti masuk pintu yang namanya pintu kematian. Nah, pintunya untungnya udah dikasih tahu dengan kita. Kalau dikasih tahu, misalnya naik mobil, tidak ada yang beli mobil di sini. Kenapa? Wah, jangan-jangan ini masuk pintu kematian. Ini Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kematian itu merupakan tempat yang sangat luar biasa. Kalau kita semalam bercerita tentang tanah, ada yang punya 10 hektar, ada. Ibu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada apa-apanya itu dibanding dengan kuburan yang kita lihat itu semeter kali 2. Karena dikatakan oleh Rasulullah, tidurlah di dalam kuburmu seperti tidurnya pengantin baru. Ibu muslimat pernah jadi pengantin baru? Pernah. Jangan bilang tidak pernah. Pengantin baru itu, Bu, subhanallah, dari maghrib sampai subuh itu sebentar amat. Kenapa bisa sebentar? Karena dilalui dengan kenikmatan. Begitu juga di kuburan. Orang yang masuk kubur itu seperti orang pengantin baru. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik pasti akan mendapatkan kebaikan di alam kubur. Tapi kalau jelek, tidak usah khawatir, kejelekan akan datang kepada orang yang berbuat jelek di alam dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau dilanjut lama, Pak. Jadi jangan aja dulu, karena di rumah Balikpapan tadi saya di WA istri, jangan lama-lama katanya. Kebanjiran, Bu, di rumah. Allah, Ibu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada maksud untuk menggurui, ini hanya sekedar watawasau bil haqqi. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan kupas sebuah ayat Al-Qur'an yang mana ayat ini cocok bagi kita saat ini. Dikatakan oleh Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam dikatakan bahwasanya dunia ini sudah asar. Tahu asar? Asar itu menjelang maghrib. Kalau di zaman Rasulullah sudah asar, sekarang ini sudah mau maghrib, sebentar lagi ditutup dunia ini. Nah, mereka semua yang hidup di alam seperti itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal asri, demi waktu yang sudah asar, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian. Semua kita rugi. Tapi kata Allah, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman tidak rugi. Cuman ada lanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Beramal baik, bukan banyaknya tapi baiknya. Banyak gak baik malah jadi bahaya. Tapi kita sedikit tapi kontinu selalu istiqomah, sebelum mati kita sudah dikasih tahu. Kita tidak akan dimatikan, kita tidak akan dicabut nyawa kita kalau kita istiqomah dalam hidup. Walaupun amalnya sedikit tapi selalu istiqomah,
dia akan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu tsumma istaqamu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu istiqomah di jalan Allah ketika menjelang ajalnya dia akan didatangi dua malaikat yang mengasih kabar kepada si calon jenazah ini, bapak, ibu, ini tempatmu di surga. Wa absyiru bil jannah, dikasih kabar tentang surga. Kamu tempatnya di surga. Kamu jadi muda, yang perempuan 20 tahun, yang bapak-bapaknya 25 tahun itu jadi perawan ting-ting. Subhanallah. Yang bapak-bapaknya jadi jejaka tong-tong. Luar biasa nikmatnya di alam kubur itu. Nah, Bapak Ibu saudara yang dirahmati oleh Allah, akhirnya ruh ini bukan dicabut tetapi dijemput. Beda kalau dicabut. Kalau dicabut sakit, tapi kalau dijemput keluar sendiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada maksud untuk menggurui. Ini hanya selalu watawasau bil haqqi di antara kita, biar kita tidak rugi dalam hidup. Selalu watawasau bil haqqi, nasihat menasehati di dalam kebenaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin mau'izatul hasanah yang telah disampaikan oleh para mubaligh. Semoga dengan mau'izatul hasanah tadi yang telah disampaikan menambah keimanan dan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup yaitu doa, dalam hal ini kami tabarukan dengan mohon dengan hormat kepada Bapak KUA, Bapak kepada Al-Mukarram Guan Guru Tajang, waktu dan tempat dipersilakan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan juga terkhusus kepada para hadirin sekalian, saya punya niat pribadi, mohon didoakan agar supaya apa yang saya upayakan ini lancar, tidak ada kendala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa fil awwal wa fil akhir. Ya rabbana lakal hamdu kama